Ini dia 8 hal yang orang kaya lakukan berbeda dengan Anda. Hari ini saya akan membahas tentang rahasia perilaku orang kaya yang berbeda dengan masyarakat umum. Dan bisa juga dengan Anda. Dan juga bagaimana kita bisa lebih baik secara finansial dimanapun keadaan finansial kita sekarang. Kita telah sadar bagaimana uang memberikan dampak terhadap perilaku kita. Perlu juga diingat, kekayaan itu lebih dari tentang seberapa banyak Anda bisa mengakumulasikan uang. Di Amerika ada persepsi yang berbeda tentang bagaimana mereka memandang hidup. Bukan hanya melihat sisi finansial saat Anda kaya, tapi juga ada hal lainnya. Uang secara saintifik akan mengubah cara bagaimana Anda berpikir dan merasa. Dan juga ada sisi lainnya di mana Anda bisa menjadi lebih kurang empati atau kurang terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Tapi itu bukan hanya tentang persepsi. Ada banyak perilaku spesifik di mana orang kaya suka untuk mempraktikannya untuk mengabadikan dan mempertahankan kekayaan mereka. Berita baiknya, banyak kebiasaan yang bisa kita tiru dan modifikasi sesuai dengan keadaan kita. Orang yang kaya selalu memberikan izin kepada diri mereka sendiri. Mereka merasa berhak untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dan itu terbukti secara saintifik. Mereka menanyakan pertanyaan. Mereka membuat prioritas untuk membuat hidup mereka lebih baik. Apapun keadaan finansial Anda dengan menggunakan strategi keuangan ini bisa jadi menjadi shortcut bagi Anda untuk hidup secara penuh dan benar-benar merasa hidup sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan inilah 8 kebiasaan di mana orang kaya lakukan secara berbeda. Yang pertama, mereka tidak menunggu untuk persetujuan atau izin. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Orang kaya merasa dia itu wajar dan berhak untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dan mereka tidak menunggu seseorang untuk memberikan lampu hijau. Ada pepatah berbunyi, terkadang lebih murah untuk meminta maaf dibandingkan minta izin. Dalam praktik sehari-hari, itu sangat penting, di mana dibandingkan Anda menunggu bos Anda untuk ke meja kerja Anda dan memberikan pekerjaan idaman Anda, lebih baik Anda mulai berusaha ambil tanggung jawab atas pekerjaan yang Anda mau. Belajarlah untuk mengetahui apa yang bos Anda jadikan kriteria untuk penilaian dan berusahalah agar Anda bisa tampilkan performa pekerjaan dengan lebih baik. Itu bagus bagi Anda untuk memanjat tangga kesuksesan. Dari sisi personal, mulailah mengikuti komunitas-komunitas yang Anda inginkan. Pelajari bahasa atau skill baru yang Anda mau tapi telah ditunda lama. Ajaklah teman-teman untuk ketemuan, untuk ngobrol. Mulailah menciptakan hal-hal yang Anda mau dan percayalah Anda memang berhak untuk mendapatkannya. Berikanlah kepada diri sendiri izin atas hidup yang Anda inginkan. Kebiasaan selanjutnya, mereka mengetahui portfolio keuangan mereka. Jika Anda pikir orang kaya tidak bicara mengenai uang, maka Anda salah. Mereka bicara tentang uang, tapi hanya di antara mereka saja. Di antara orang-orang kaya tersebut, biasanya banyak pembicaraan juga tentang kesadaran secara finansial, tentang strategi investasi, properti, digital, dan lain-lain. Mereka mencari update tentang informasi. Informasi ini, mereka berbicara dengan mentor di karir mereka. Mereka juga ada membayar konsultan untuk mengetahui update informasi-informasi terbaru di bidang industri mereka. Mereka memiliki data atas aset real estate, properti mereka, dan juga harga bunga bank terbaru. Mereka tahu persis posisi dan gambaran portfolio keuangan mereka. Mungkin Anda harus mencari tahu sendiri update-update informasi tersebut agar bisa sejalan dengan mereka. Pertanyaannya, apakah Anda tahu di mana letak uang Anda dan bagaimana uang tersebut bekerja?
itu sangat penting. Hal ketiga, mereka bertanya akan hal-hal yang mereka tidak tahu. Orang-orang kaya biasanya memiliki banyak konsultan, expert, coach, para ahli di sekitar mereka yang bekerja secara dekat dengan mereka. Mereka memiliki akuntan, pengacara, manajer properti, bahkan tim yang menghandle aset keluarga mereka. Mereka dikelilingi ahli-ahli terpercaya yang bisa mereka tanyakan kapan saja. Jika Anda tidak memiliki cukup uang untuk membayar para ahli tersebut, Anda sebetulnya bisa mendapatkan informasi tersebut secara gratis dengan melakukan riset di website-website. Ada banyak informasi bagus tentang cara mudah mulai berinvestasi, beli rumah, membuat budget, dan lainnya. Orang kaya biasanya membayar orang lain untuk berpikir dan melakukan hal ini untuk mereka. Karena mereka tidak punya waktu untuk melakukannya sendiri. Jika Anda punya waktu, sebetulnya bisa melakukan riset sendiri secara gratis di internet untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ketahui jawabannya. Pertanyaan yang bisa membuat Anda lebih dekat kepada kesuksesan Anda. Hal keempat, orang kaya memiliki target spesifik dan kapan mereka bisa bertumbuh dari waktu yang mereka miliki. Orang kaya memutuskan tiap jam yang mereka miliki dari kehidupan mereka harus memiliki nilai. Mereka konsisten akan apa yang mereka miliki dan berusaha untuk meningkatkannya. Mereka bijaksana dalam menghabiskan 1 jam hidupnya karena mereka sadar satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dalam hidup ini adalah membeli untuk memperpanjang waktu kehidupan. Tapi kita semua juga bisa untuk melatih kebijaksanaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengajari diri kita untuk menghargai waktu yang kita miliki. Sama seperti kita menghargai uang kita. Ambillah waktu untuk Anda merenungkan berapa sih nilai Anda per jam dan bagaimana Anda bisa meningkatkan nilai per jam Anda. Dapatkah Anda bekerja sampingan untuk menambah penghasilan? Apakah Anda bisa belajar skill baru untuk meningkatkan nilai Anda di industri Anda? Di samping Anda hanya menghabiskan waktu Anda hanya untuk bersenang-senang. Cek di kontak list Anda, siapa teman-teman yang Anda ingin habiskan waktu lebih banyak dengan mereka. Dan sudah pasti, pilih dong orang yang sukses atau teman yang sukses. Belajarlah untuk menghargai setiap jam yang Anda miliki hanya untuk dihabiskan dengan orang-orang yang memang berharga untuk Anda dan mendukung kesuksesan Anda untuk menjadi lebih baik. Hal kelima, orang kaya, mereka memiliki bahasa uang yang sama. Satu hal yang orang kaya mengerti lebih baik dibandingkan orang lain adalah kalau mau bersikap baik dengan uang, kita perlu mengerti bahasanya. Beberapa orang mungkin merasa asing dengan konsep uang dan mungkin tidak terlalu mengerti dengan konsep keuangan. Kadang orang berpikir, kita harus memiliki banyak uang untuk bisa berinvestasi. Padahal sebetulnya, sekarang ini kita sudah bisa berinvestasi dengan hanya Rp100.000. Mintalah kepada alam semesta apa yang Anda benar-benar inginkan. Pelajarilah dan lakukanlah investasi yang terbaik buat Anda. Bukan hanya apa kata orang. Hal keenam, mereka tahu uang adalah permainan jangka panjang. Ada portfolio investasi dan adanya sistem bunga berbunga. Jika Anda masih muda dan menonton video ini, maka Anda sangat beruntung dan bisa mendapatkan manfaat paling banyak untuk menumbuh kembangkan uang Anda lebih awal. Pikirkan, berapa besar potensi dana yang Anda punya? Dan berapa besar dana tersebut dapat bertumbuh. Permainan uang adalah permainan jangka panjang dan bukan untuk nilai saat ini saja, tapi juga pikirkan akan pertumbuhan potensinya. Maka hubungan Anda dengan uang akan menjadi lebih baik. Pilihannya bukan pada 50.000 untuk beli ngafe yang membuat Anda happy atau 50.000 duduk diam sendirian di tabungan Anda. Bukan gitu.
Tapi pilihannya lebih kepada 50.000 untuk kafe hari ini atau menjadi nilai 500.000 di mana atau di masa Anda membutuhkan uang tersebut di masa mendatang. Pasti Anda menginginkan uang Anda menjadi 500.000 dong. Orang kaya mengerti bahwa menaruh uang untuk bekerja dan bertumbuh adalah kunci untuk mengakumulasikan uang yang Anda miliki agar bertumbuh. Mulailah berpikir untuk jangka panjang dibandingkan berpikir secara impulsif dalam penggunaan dan pengalokasian dana keuangan Anda. Hal ketujuh, orang kaya berpikir outsource. Mungkin Anda bukanlah orang yang terbaik untuk melakukan atau mengerjakan semua hal. Poinnya adalah untuk memberikan izin kepada diri Anda sendiri untuk tidak melakukan semua hal sendirian oleh diri Anda sendiri. Orang kaya memiliki sistem outsource akan segala hal dengan sangat baik. Dari penitipan urus anak, tugas rumah tangga, sampai administratif. Yang mungkin Anda sebenarnya bisa delegasikan. Ketahuilah nilai per jam yang Anda lakukan mungkin tidak sebanding dengan yang Anda lakukan. Jika Anda suka bersih-bersih, coba cek lagi biaya untuk jasa bersih-bersih. Mungkin waktu Anda bisa lebih bernilai untuk membereskan akuntansi pribadi Anda atau membereskan toko online Anda dibandingkan untuk bersih-bersih. Anda juga bisa mengotomisasikan pembelian kebutuhan belanja supermarket bulanan Anda seperti pada aplikasi Titipku, Happy Fresh, dan masih banyak lain. Banyak apps dari supermarket yang juga sudah tersedia untuk mengirimkan order Anda, termasuk free ongkir loh. Anda bisa mengotomisasikan transfer bank, punya asisten pribadi untuk jangka pendek atau per proyek. Hidup bukanlah agar Anda menanggung dan mengerjakan semuanya sendiri. Mungkin Anda tidak bisa secara sempurna mengatur hidup Anda. It's okay, tetaplah kerjakan dan lakukan, maka pada akhirnya Anda akan ketemu suatu cara terbaik untuk membagi apa yang paling bernilai untuk Anda kerjakan. Hal ke-8, mereka tahu pentingnya merecharge diri mereka. Orang kaya selalu punya waktu untuk liburan. Terkadang mereka merecharge ke rumah kedua atau rumah ketiga. Atau ke rumah teman mereka yang juga kaya-kaya. Buatlah rencana untuk liburan Anda. Set di kalender, siapkan detail rencananya yang bisa membuat Anda lebih hidup dan lebih bersyukur. Atau jika Anda para wanita, Anda bisa merecharge dengan melakukan masker wajah, manicure, pedicure, scrub, dan masih banyak lainnya. Atau bisa juga Anda menyiapkan waktu untuk membaca buku kesukaan Anda. Anggaplah waktu yang sudah Anda sediakan ini sebagai sesuatu yang amat berharga untuk keluar dari kebiasaan rutinitas sehari-hari. Karena biasanya setelah fokus, recharge bisa membuat Anda bekerja lebih baik dan produktif. Anda bisa juga membuat prioritas untuk siapkan waktu rileks. Jadi Anda bisa bekerja secara lebih efektif. Anda tidak perlu memiliki banyak uang agar bisa melakukannya dengan baik. Ingat, kita adalah master atas desain dan goal yang ingin kita miliki. Dengan demikian, Anda telah menghargai diri Anda sendiri. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.